hampir 1 dekade, Ihsanuddin mendedikasikan diri untuk menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak tidak mampu di Desa Sungai Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Ihsan ingin memastikan bahwa anak-anak desa mendapat pendidikan yang layak. Ia pun membeli sebidang tanah tahun 2013 dan mendirikan sekolah menengah pertama Madrasah Sanawiyah Al-Huda dengan membangun 3 ruang kelas. Ia ingin memastikan bahwa setiap anak dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin tanpa terbebani biaya. Sekolah yang berdiri di lahan seluas 0,5 hektar dan memiliki 400 siswa ini semakin berkembang. Di samping itu, pendidikan di sini tak hanya terbatas pada pendidikan formal. Siswa juga diajak aktif untuk berbagai kegiatan di ekstrakurikuler seperti pencaksilat, drum band, paskibra, hingga tilawah. Hal ini guna mendorong potensi siswa untuk menumbuhkan karakter disiplin dan percaya diri. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Ihsanuddin selaku pejuang pendidikan gratis. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Ihsan. Assalamualaikum, apa kabar Pak di sana? Waalaikumsalam, selamat siang, sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, kita tadi mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Ihsanuddin. Jadi Bapak membeli 0,5 hektar tanah untuk membangun sekolah bagi warga yang tidak mampu untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera. Ini luar biasa sekali. Pak Ihsan, boleh diceritakan Pak, memang apa yang menginspirasi Pak Ihsan? Apa yang membuat Pak Ihsan tergerak untuk membeli tanah, kemudian membangun sekolah yang luar biasa sekali untuk ratusan siswa di sana, Pak Ihsan? Ya, pada awal di tahun 2013 memang kita mendapati ya di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, itu untuk sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah menengah atas itu masih sedikit. Tingkat pertama masih 7 sekolah yang ada. Jadi sehingga biaya pendidikan itu cukup mahal pada saat itu. Jadi saya pada saat itu berpikir bagaimana kiranya menghadirkan pendidikan yang bisa mengayomi atau membantu keluarga prasejahtera agar kiranya bisa melanjutkan pendidikan anak-anaknya di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Akhirnya 2013 itu saya putuskan untuk mendirikan satu yayasan pendidikan Islam Al-Huda ini, sehingga kemudian saya mendirikan sekolahnya. Di situ ada Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Itulah pada saat itu, dan alhamdulillah awalnya memang sekolah itu hanya 23 siswa awalnya pertama tahun 2013 itu. Tapi setelah berjalan seterusnya bahkan sampai sekarang sudah 450 siswa sekarang kita sudah. Oke, luar biasa. Dari puluhan siswa sekarang sudah menjadi 450 siswa ya. Luar biasa Pak Ihsan. Ini mengapa Pak Ihsan mengambil aksi kebaikan di bidang pendidikan? Memang kalau Pak Ihsan lihat seberapa penting pendidikan untuk anak-anak di sana? Apakah bisa mengangkat harkat dan derajat keluarganya sehingga mereka bisa menjadi lebih baik lagi di masa depan, Pak Ihsan? Saya tentunya mempunyai pandangan yang lebih tentang pendidikannya. Kenapa? Karena tentunya untuk ke depan tanpa pendidikan atau tanpa menuntut ilmu, terutama di lembaga yang khusus seperti ini, misalnya siswa itu tentunya orang-orang yang akan bersaing ke depan itu tentunya harus pakai ilmu. Ketika ilmu itu diperoleh dalam lembaga pendidikan yang khusus, kemudian formil, maka tentunya akan memberikan dampak yang baik dan positif pada masa depan anak-anak kita. Bayangkan kalau anak-anak itu mempunyai potensi, mempunyai talenta yang baik, tapi tidak dikelola, tidak mendapatkan pengajaran atau tidak mendapatkan bimbingan yang tepat, tentunya talenta atau kemampuan mereka itu tidak akan bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu, melalui pendidikan inilah saya rasa bisa membantu saudara-saudara kita yang memiliki potensi, memiliki talenta yang baik untuk dikembangkan, baik dalam menumbuhkan karakter jiwa mereka, kedisiplinan, kemudian ilmu pengetahuan itu kiranya. Sehingga dalam beberapa
kegiatan, saya banyak mengingatkan kepada siswa agar kiranya lebih cenderung menguatkan karakter diri untuk menempa kemampuan, talenta, agar kiranya menjadi modal ke depan dalam kehidupan mereka bermasyarakat, bernegara tentunya. Itu saja mungkin sebagai tambahan. Oke, luar biasa. Ini sekolahnya saya ingin menekankan kembali gratis, Pak Ihsan, untuk ratusan anak-anak di sana. Ini semua tanpa dipungut biaya atau ada syarat dan ketentuan yang berlaku hanya untuk warga prasejahtera saja atau seperti apa konsepnya, Pak? Di awal tahun 2013 memang kita itu sudah menetapkan sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan bahwasanya tidak memungut biaya sedikit pun dari siswa. Ya, misalnya seperti uang sekolah, uang buku, uang ekstrakurikuler dan sebagainya itu memang tidak ada. Paling pun mereka nanti kalau ada mereka itu menyumbang untuk sosial, seperti ada yang kemalangan. Ada orang tua siswa kita yang kemalangan, maka siswa itu biasanya akan ikut menyumbang sosial dari siswa itu untuk membantu siswa yang kemalangan, apa orang tuanya meninggal atau yang sakit. Itu saja. Itu pun tidak ditentukan jumlahnya. Ada yang Rp1.000, ada yang 5.000, macam-macam. Tapi itu hanya untuk sosial. Tapi kalau untuk ke sekolah khusus memang tidak ada. Oke, luar biasa. Jadi tidak dipungut biaya, adapun biaya itu untuk uang sosial ketika ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, dan itu pun tidak ditentukan nominalnya ya. Oke. Ya. Lalu kalau begitu, ini yang mengajarkan tentu tidak hanya Pak Ihsan ya, karena untuk mengajar 450 siswa di sana tidak cukup hanya Pak Ihsan sendiri, pasti ada guru-guru lain juga di sana yang ikut membantu. Ini mereka siapa saja dan kurikulumnya, pelajarannya apa saja Pak Ihsan? Mengingat ini gratis, tentu kan butuh uang atau biaya untuk bisa membayar guru-guru di sana. Nah, ini sistemnya seperti apa? Tapi ditahan ya Pak Ihsan, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Ihsanuddin selaku pejuang pendidikan gratis. Pak Ihsan, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi sekolah ini kan gratis, Pak. Lalu untuk menentukan bagaimana sistem pembelajarannya, kemudian kurikulumnya, ini seperti apa Pak? Apakah sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya, kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah, atau ada kurikulum tertentu? Ya, kalau untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas, itu kita tentunya memang mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tentunya kita menggunakan saat ini kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka dengan pengembangan deep learning dan kurikulum berbasis cinta ya dari Kementerian Agama. Jadi kita memformulasikan antara kurikulum yang diberikan oleh Kementerian Agama dan kurikulum dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, tentunya dalam prosesnya itu kita memiliki satu visi dan misi yang lebih, yaitu kita tanamkan juga nilai-nilai sehingga dalam muatan lokal daripada madrasah kita itu adalah untuk khusus keagamaannya yang lebih, seperti misalnya ada tilawah, kemudian membaca kitab khusus, ada namanya kitab perukunan ya, kitab perukunan yang ditulis oleh ulama dari Melayu. Memang itu yang kita juga ajarkan di sini. Jadi kombinasi antara kurikulum pendidikan di Kementerian Agama, kemudian kurikulum yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan juga ada kurikulum dari kita sendiri, kurikulum lokal atau muatan lokal kita yang kita masukkan di situ. Itu kira-kira. Oke, jadi ada perpaduan akademik di sana ya, mulai dari perpaduan dari nilai-nilai agama dan juga kurikulum pada umumnya ya, seperti matematika, bahasa Indonesia, fisika, kimia, dan lain-lain. Oke, kemudian yang menjadi pertanyaannya guru-gurunya Pak Ihsan, ini mengingat kembali lagi sekolahnya
gratis bagi anak-anak di sana. Kalaupun ada biaya, ini untuk biaya sosial dan tidak dipatok berapa harus membayarnya. Lalu bagaimana dengan guru-gurunya? Saat ini ada berapa jumlahnya dan mereka apakah semuanya relawan atau bagaimana Pak Ihsan? Kalau tenaga pendidik atau guru-guru yang mengajar di madrasah kita ada tiga klasifikasi. Yang pertama ada yang PNS, kemudian ada yang memang diperbantukan pemerintah ditempatkan di sekolah kita, kemudian ada yang guru yang sudah sertifikasi, kemudian ada yang non sertifikasi. Nah, kalau yang PNS 2 tahun yang lalu memang ada 3 orang guru PNS di sini yang pemerintah bantukan. 2 sudah pensiun mereka. Jadi dari Kementerian Agama membantu madrasah kita ini dikirimnya 3 guru PNS dengan saya 3. Kemudian yang 2 sudah pensiun dan tinggal saya sendiri. Kemudian ada guru yang sudah sertifikasi dan itu tentunya kalau sertifikasi ini mereka sudah mendapat tunjangan dari pemerintah. Nah, kalau dari madrasah kita hanya dikasih uang minyaknya saja setiap bulan sebesar 250.000. Sementara dari pemerintah mereka memang sudah menerima besaran yang sudah kalau impasing saya rasa golongan 3A mereka itu. Lebih kalau yang sudah sertifikasi. Nah, yang berikutnya yang ketiga itu adalah guru honor murni yang belum sertifikasi. Itu tentunya memang kita yang membayar dari pihak yayasan dengan menggunakan dana yang diberikan pemerintah dana BOS, kemudian ada juga yang diberikan oleh dari pihak donatur yang tidak terikat dan juga ada usaha yayasan yang selama ini kita gunakan juga untuk menopang perjalanan daripada pembiayaan dari sekolah kita. Seperti usaha yayasan itu ada kantin, kemudian ada kebun sawit sedikit, juga ada persawahan. Tapi tidak lebar, tapi cukuplah untuk membantu menambah insentif guru-guru mengajar di sekolah kita. Oke, luar biasa sekali. Lalu bagaimana cara Pak Ihsan agar sekolah ini bisa sustain ya, bisa terus berkelanjutan mengingat tentu tidak ada biaya besar yang masuk dari anak-anak siswa di sana. Bagaimana Pak Ihsan menjaga sekolah ini agar terus bisa memberikan pendidikan yang penting untuk masa depan anak-anak kita di sana, Pak? Memang kita sudah membuat program, jadi kita dalam misalnya 4 tahun ke depan kita sudah membuat program misalnya untuk misi daripada madrasah kita itu membentuk atau menciptakan siswa-siswa yang menguasai teknologi dan beriman dan bertakwa. Lalu kita membuat satu program kegiatan apa-apa saja yang akan kita lakukan. Setelah kita buat rancangannya, kemudian draft-draft yang harus kita laksanakan nanti, kita juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Kita ajukan kepada perusahaan itu bagaimana kiranya mungkin mereka ingin turut membantu kita dalam pembiayaan itu, seperti itu. Jadi ada sistemnya sistem kerjasama dengan perusahaan untuk pembiayaan itu. Dan alhamdulillah sudah 2 kali kita melakukan itu dengan perusahaan listrik negara, pembangkit listrik tenaga uap ya, PLTU yang di Pangkalan Susu. Alhamdulillah kita dapat bantuan untuk program kegiatan pembangunan musola yang kita punya. Tilawah, karena ada program di situ, ada tilawah, kemudian ada program ibadah, sholat duha, sholat zuhur berjamaah dan sebagainya. Mereka bantu. Kemudian juga dengan pertanian misalnya. Kegiatan seperti kemarin bagaimana menghadirkan pelatihan di Pertamina itu, pelatihan tentang bencana. Mereka membantu kita untuk program kegiatan itu. Oke, luar biasa. Ini sudah 1 dekade sekolah ini berdiri di daerah Sumatera Utara. Tentu juga ada perubahan tentunya anak-anak yang lulus dari sekolah ini. Bagaimana Pak Ihsan perubahan sebelum dan setelah anak-anak lulus dari sekolah ini? Apakah mereka punya impian yang sudah mereka capai atau cita-cita yang mereka sudah capai, Pak Ihsan? Alhamdulillah sejauh ini ya alumni terutama yang
alumni dari Madrasah Aliyah kita. Mereka itu alhamdulillah sudah mulanya mereka sebelum pada saat masuk di Madrasah Aliyah tidak termotivasi untuk melanjutkan kuliah. Tapi ternyata begitu mereka lulus Madrasah Aliyah termotivasi untuk kuliah dan mendapatkan beasiswa. Sebagian besar mereka mendapatkan beasiswa, seperti ada beberapa orang itu, ada 5 orang tuh mendapatkan beasiswa berprestasi dari kampusnya ya, kampusnya. Sehingga setelah lulus ada yang sudah jadi pegawai negeri ASN ya, menjadi pegawai negeri sipil, menjadi guru terutama di sekolah negeri, dan sudah ada juga yang menjadi pengusaha, banyak ada yang sudah bekerja di perusahaan seperti PLTU tadi saya katakan, pembangkit listrik tenaga uap, kebetulan ada di daerah kita. Ada beberapa orang siswa kita sudah bekerja di sana. Jadi artinya memang sebelum mereka tamat dari sini, kita beri motivasi untuk bagaimana pentingnya pendidikan, perlunya mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi, dan akhirnya motivasi itu berbuah hasil. Mereka sebagian besar, 80% dari lulusan Madrasah Aliyah, mereka itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan sudah pada menyebar di, kalau saya katakan menyebar sampai ke seluruh Indonesia lah, karena sudah ada yang bekerja di Sulawesi dan macam-macam. Dan mereka, alhamdulillahnya lagi, mereka juga tidak lupa dengan madrasahnya, dengan sekolahnya. Ada yang kemarin mereka mengumpulkan uang, membantu madrasah kita ini untuk membangun gedung ya. Alhamdulillah satu gedung sudah berdiri, walaupun belum selesai, tapi sudah dipasang atap atasnya itu. Mungkin ke depan akan lebih baik lagi. Luar biasa. Jadi sudah banyak anak-anak yang lulus dari sana menempuh pendidikan yang tinggi seperti ke kampus ya atau kuliah, mendapat beasiswa, ada yang menjadi ASN dan lain sebagainya. Luar biasa. Kita harapkan berbagai ilmu yang diberikan di sana juga bisa terus turun-temurun melahirkan generasi-generasi yang unggul ya untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Terima kasih Pak Ihsan telah bergabung berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menyicipi rujak buni di Tangerang Selatan. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.